Masaya. Ini orang Masaya, benar. Masih beda. Beda, masih yang beda, yang dijanjikan Masia atau Masias itu beda, pertama. Yang kedua, saya mau pertanyaan, di dalam perjanjian lama, apa itu di promise saya? Apa itu Masaya janji lama? Silakan kembali, jangan lari dari top. Siap. Justru ya, ya. Justru yang lari dari topik itu dirimu, bro. Kita sudah sepakat tadi sama panitia itu bicaranya tentang penyaliban Yesus. Sekarang ujuk-ujuk Yesus Mesias apa enggak? Garis lurusnya mana ke situ? Kan begitu. Kecuali kau bisa menguraikan bahwa Mesias itu tidak mati tersalib misalnya. Baru kau buktikan di Qur'anmu. Jadi aku mau bertanya apa sama kau? Kau bilang tadi Isa itu adalah Mesaya. Mana Mesaya Isa? Yang benar sajalah. Kalau begini ceritanya sudah, buat saja judulnya kita rubah. Kau bertanya kepadaku sepuas hatimu, kan begitu. Ini tidak jadi dua arah, main satu arah. Kalau main satu arah nggak asik, ya. Yang asik itu dua arah biar orang bisa kita edukasi bagaimana sudut pandang agamanya. Bagaimana sudut pandang agama kita. Kau bertanya kepadaku, aku bertanya kepadamu. Kamu jawab, aku jawab, kan begitu, ya. Jangan jadi ngambang-ngambang lari sana lari sini nggak jelas. Tolong kembali ke jalurnya. Kita bicara Yesus disalib apa tidak, Nabi Isa disalib apa enggak, kan begitu. Silakan bawa literasi. Sudah. Pak atau Ayah Muhammadiyah, silakan langsung ke poin menjelaskan statement yang dikeluarkan tadi akan berjalan ketika mulai berbicara. Jazakallah khair. Saya sudah cerita waktu saya kasih opening statement, saya ulang lagi opening statement. Opening statement yang saya di sini dan klaim, Alhamdulillah, hari ini saya buktikan dengan referensi, rasionalitas dan bukti logik bahwa Yesus bukanlah Masias yang dijanjikan. Masias bukan saya cerita klaim untuk dia sendiri. Dengar saya, jangan lari-lari kiri dan kanan. Masias yang dijanjikan, orang setuju, Muslim ada akidah Isa ibn Maryam itu Masias, betul. Yang Masias yang dijanjikan menurut perjanjian lama. Oke? Yang kedua, Samuel ayat 7:12. Bisa buka brother Albi? 2 Samuel ayat chapter 7:12. Bisa baca dalam bahasa Indonesia yang brother Rudy ada faham. Sebentar, nanti waktu saya jalankan ya. Yeah. Aduh, ini tapi agak susah ini repot. Tar. Oh, gini aja. Pakai HP. 2 Samuel. Aduh, HP-nya nggak kuat. Bentar ya, sebentar. Saya siapkan dulu. 2 Samuel berapa? 7 ayat 12. Oke, 2 Samuel 7 ayat 12. Saya bacakan ya. Agak repot. Ya, brother, jazakallah. Kalau dua-duanya. Jazakallah khair, brother. Oke, baik. Saya baca waktu jalankah? Enggak usah ya, saya bacakan dulu. Apabila umurmu sudah genap dan angka telah ini ya. Oke, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu
yang kemudian kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Tuh. Bisa Ya. mulai saya. Brother Rudy, sekarang saya klaim di sini, majoritas Kristen atau Kristani dalam bahasa Indonesia ada akidah yang dipromis Messiah atau di Mesias yang dijanjikan. Mesias yang dijanjikan menurut perjanjian lama itu Jesus Christ. Artinya Isa ibn Maryam alaihissalam persepsi orang Muslim. Silakan kembali jawab, kamu ada akidah seperti itu atau tidak? Yang kamu tidak ada akidah seperti itu, sekarang saya mau kasih referensi kamu apa yang uh, Masaya yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, persepsi orang Kristen dalam buku dan di persepsi komentar orang komentator di orang sudah tafsirkan di 2 Samuel orang Kristen apa yang persepsi apa yang dijanjikan di dalam perjanjian lama siapa Isa atau Jesus atau orang lain. Silakan bro, kasih kembali jawab di 2 Samuel chapter 7 ayat 12, siapa di dalam yang dijanjikan di sini. Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama itu siapa? Silakan kembali jawab. Oke, saya riset dulu. Silakan Toga Pak sang debater menangkap poinnya. Dipertanyakan di 2 Samuel 7. Terima kasih. Saya bingung melihat kawan dari Pakistan kita ini ya. Saya nggak ngerti. Dia bilang di dalam Islam Isa juga Mesaya. Harusnya dia menunjukkan Isa itu Mesayanya dari mana. Kan begitu. Karena dia Islam. Baru dia bertanya kepada saya, tunjukkan Yesus itu Mesaya. Ya, kalau saya melihatnya dari perjanjian baru. Karena Mesias itu hanya ada di perjanjian baru. Kan begitu. Bahwa dikatakan Matius 16 ayat 16 ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Itu ucapan Petrus kepada Yesus. Ya. Matius 2 ayat 4 juga dikatakan di situ, maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yang akan dilahirkan itu. Ini ketika Pilatus itu ya. Nah, apa kata Yesus? Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa dia Mesias. Matius 16 ayat 20. Ya sudah jelas bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus saja bilang melarang murid-muridnya, jangan kau ucapkan aku adalah Mesias. Sekarang kau cari di dalam Quran mana dikatakan Nabi Isa Mesias, gitu teknik berdebat. Jangan mau kau saja aku menjawab semua pertanyaanmu ya. Atau kau ralat ucapanmu bahwa Isa bukan Mesias, selesai. Kau bilang tadi ya Isa yang dalam Islam itu juga Mesias. Sejak kapan Isa Mesias ya? Aku jadi heran ya. Nah, silakan kau uraikan itu sendiri dulu ya, Isa itu Mesias apa enggak? Biar masuk kita kepada inti penyalipan. Silakan. Dan takutku Al-Quran tidak mengenal Mesias loh. Sudah, silakan. Halo.
Di mana itu? Tadi Kan ini lagi di Rudinya. Kepentang. Dia masuk ke YouTube saya. Ya, ini Jawab ya sekarang giliran saya ya. Saya jawab. Sebenarnya dari tadi saya sudah menjawab kenapa dibilangnya saya takut. Saya nggak pernah takut. 10 kayak dia berbaris bertanya kepadaku, ku jawab semua. Permasalahannya dia bilang, wah kita sudah sepakat, memang sepakat. Tadi kan sudah disiap, penyiap room sudah mengatakan Yesus disalib atau bukan. Kemarin juga kita sudah sepakat Yesus disalib apa bukan. Kau janji, ya hari ini kita debat mengenai Yesus disalib apa bukan. Putar lagi videonya, ada di tempatku. Sekarang setelah kita berdebat, kau menanya Mesias. Aku sudah jawab. Kalimat Mesias itu hanya dari perjanjian baru. Oke, kau mengambil dari 2 Samuel ya, 7 ayat 12. Siapa yang dimaksudkan di situ? Ya siapa yang di situ? Karena apa ini mati? Halo? Ini ada throwbacknya. Aish. Alah. Lanjut ya. Iya sebentar. Ya ini agak trouble apanya nih. Ya. Sekarang ya. Kakak baca Samuel 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap, siapamu di situ? Mu itu kan merujuk kepada, kalau kita lihat dari atas ini kan ayat ini berbicara kepada raja yang menetap Rubaya, dan ini mungkin Nabi Nathan disuruh menyampaikan kepada, sebentar aku baca dulu ya biar jangan salah, Daud ya. Sekarang kalau kau tanya, engkau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Perhentian artinya mati ya. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Anak kandung Daud kokohkan kerajaannya. Itu Salomo. Meskipun itu anak dari selingkuhan dia ya, atau Bersheba itu yang diambilnya itu ya. Lah terus mau apa dijawab sini? Kau mau menggiring-giring ini Mesias, bahwa Mesias Salomo? Oh tidak, ini tidak bicara tentang Mesias. Lah sekarang aku bisa nggak bertanya kepada kau tentang Quranmu? Tadi Isa Mesias, buktikan Isa Mesias dari Quranmu. Ambil kalimat Mesias aja lah, tak carikan di dalam Al-Quran satu saja, biar kita uji. Ya itu yang bisa jelaskan, silakan. Padahal waktu akan saya riset, waktu akan berjalan. Bisa saya screen besar admin? Bisa saya screen besar? Hop timer dulu saya. Bisa Oke. saya screen besar? Oke. Itu masih orang Kristen tidak tahu akidah dalam Bibel dan nggak tahu akidah ulama. He acknowledges pastor itu apa, ya kan? Sekarang paham dulu, brother Rudy, dan jangan bohong di sini juga. Ini commentary untuk 2 Samuel Benson's commentary itu the top level commentator di dalam Bible, okay? Ini komentar. Yang terakhir line lihat dulu. So the following words may be understood part of Solomon, comma, part of his posterity in general, and a part of Christ only, and the part of Christ only according to the different nature of the several passages. Reference number 1. Ayo coba. Matthew Henry Concassine commentary itu terlalu tinggi commentary di dalam orang orang Kristen, agama Kristen. 7:4-17 blessings are promised to the family and the posterity of David. These promises related to the Salmon, David immediate successor and the royal line of Judah, but also relate to Christ. Siapa Rudy? Christ. Jangan bohong di sini. Saya sudah baca agama dan bukan bohong di sini ada
Ini Barnes Nobel Notes of the Bible ya, terlalu tinggi posisi juga di dalam Kristen. The detailed God's past Marcus to David now passes to the direct prophecy and that of the one important in the Old Testament. I will set up. Ini mau kasih referensi dari kitab Anda ya, yang orang komentator ini. I will set up the seed in one sense. This manifested reference to Solomon, David's successor and the builder of the temple. But we have, but we have the direct authority of Peter Acts 2:30 of applying it to the Christ, the seed of David. Nah, sekarang kamu bohong di sini. Yang kamu komentator cerita ini dari siapa? X. But he was the prophet and knew that God had promised him on oath that he would place one of his descendants on his throne. Ini Peter, according to Peter, itu the promised Messiah or dijanjikan Messiah itu Jesus Christ. Jangan lari-lari mana bro? Jangan lari-lari. Yang itu saya ada banyak referensi juga, nanti saya kasih atas waktu habis. Jazakallah. Oke, langsung tancap gas saja, saya jawab langsung. Ya. Ya, ini sangat lucu sekali kulihat kawan kita ini. Yang diambilnya ucapan orang, urusanku apa sama ucapan orang? Ucapanku adalah Bible itu sendiri. Oh, ini sangat tinggi kedudukannya di dalam kekristenan. Mana ada di dalam kekristenan kedudukan tertinggi terendah kalau bicara kitab suci. Bicara kitab suci kita harus melihat konteks kitab sucinya berbicara apa. Aku sudah jawab, saya nggak bohong. Anaknya Daud yang menjadi raja namanya Salomo. Dan itu anaknya dari Bersheba. Anak pertamanya mati. Setelah itu lahirlah Salomo. Maka turun-temurun betul akan menjadi sampai kepada Yesus. Tetapi aku tidak setuju dengan apa yang kau ucapkan tadi. Kau kutip ucapan si Benson, kau kutip ucapan si Jaguar, kau kutip ucapan si Gaddafi, entah siapa-siapa. Aku nggak kenal. Yang ku kenal itu adalah ucapan Bible itu sendiri. Maka sudah kubukakan kepada kau, kalimat Mesias itu hanya ada di perjanjian baru. Sudah kubukakan ayatnya tadi mulai dari Matius. Terus apa lagi kok kau bilang saya bohong? Saya nggak pernah bohong. Sekarang kau buktikan Nabi Isa itu Mesias. Kau buktikan jalur Nabi Isa itu sampai ke Salomo atau ke Daud. Sampai dunia kiamat, botak kepala kau mati dalam kubur dan satu hari kau bangkit. Tak bisa kau urunutkan silsilah Nabi Isa sampai kepada Daud. Nggak bisa. Kenapa aku bilang tak bisa? Karena memang Allah SWT tidak pernah berfirman tentang silsilah Nabi Isa. Nabi Isa apa? Kalau kau baca Quran, jelas di surah 19 dikatakan, ceritakanlah kisah Maryam yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kisah Maryam itu hanya terdapat di dalam Al-Quran. Surah 19 ayatnya yang ke-16. Kalau kau ambil dari Bible nggak masuk. Karena perintah itu jangan kau langgar. Kau disuruh menceritakan, Nabi Muhammad disuruh menceritakan yang dari dalam Al-Quran. Artinya sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, di dalam Al-Quran kisah Nabi Isa sudah ada. Siapa Nabi Isa ini? Mesias, nggak ada urusan. Nggak ada hubungan. Tolong kau baca baik-baik Quranmu. Jangan kebanyakan kau baca pendapat orang Kristen. Oh ini sudah paling tertinggi. Tertinggi dari mana? Bagi kami yang tertinggi itu Bapa di sorga, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di luar adalah Bible, di dalam ada Roh Kudus. Itu yang membimbing kami. Tidak ada nanti menjadi, oh ini ulama besar. Ya, nggak peduli saya. Intinya, mampu menunjukkan Nabi Isa itu adalah Mesias. Silakan, hebat kau. Allah SWT saja tidak mengenal apa itu Mesias. Silakan kau cari, tunjukkan kepada kami biar kami cerdas. Terima kasih. Oh, oke. Waktu habis. Ya, selanjutnya. Desi, brother. Ya, brother Rudy sudah munkir untuk akidah agama Kristen. Bisa buka Markus 10 ayat 47, brother Alif. Siap, siap.
Markus 10. ayat 47. Oke, sebentar. Lihat ketemu ujungnya nanti Bro Rudi ya. Markus 10 47 ya? Oke. Saya bacakan dulu sebentar. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya, itu nomor 47. Iya kan? Ya. Brother Rudy, bisa kembali jawab yang Isa ibn Maryam alaihissalam atau Jesus, persepsi Anda di sini di dalam perjanjian bukan the Messiah dijanjikan, dan bukan dari keluarga David, persepsi Anda. Kenapa di sini orang cerita anak David atau Daud? Timer. Silakan kembali jawab. Halo. Sudah? Ya, langsung di reset. Ya. Sudah? Oke, terima kasih. Yesus memang dikatakan anak Daud, tetapi bukan merujuk kepada Salomo. Ungkapan-ungkapan kepada Yesus Daud ada. Bukan berarti Yesus itu anaknya Bersheba, anaknya Salomo, tidak. Itu ungkapan, ya. Bahkan ketika dikatakan misalnya nih, siapa lagi kita bilangnya? Kalau di Quran itu jelas, contoh Maryam, saudara Harun katanya. Artinya merujuk kepada zaman Musa. Kan begitu pernyataan kita. Adalah satu keanehan kau mengatakan karena orang itu menganggap ya raja anak Daud gitu. Anak Daud itu karena keturunan raja singa Yehuda, dari keturunan Yehuda. Maka dikatakanlah dia anak Daud karena memang dia dinubuatkan menjadi raja, tetapi bukan raja duniawi. Karena dia mau diangkat menjadi raja Israel, dia nggak mau. Pahami dulu itu. Sekarang Isa itu dulu kau jelaskan, baru kau bertanya kepadaku dan menjelaskan kitabku. Lulus dulu kau bicara tentang Quran. Sekarang buka surah Maryam. Ini langsung main. Sabar, tunggu dulu. Oh, salah. Ini harus dibuka dulu kameranya. Sabar ya, agak gimana ini? Ini ke belakang. Ini simpan. Ya, lihat ini. Ini kau jangan bohong. Kau aku bohong, aku nggak pernah bohong. Ini. Dan ceritakanlah buka kurung tutup kurung Muhammad. Saya nggak tahu ini asal kata Muhammad dari mana. Nanti kau jelaskan sama kami. Kisah Maryam di dalam Quran. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Baitul Maqdis. Jadi ke arah Iran sana dia pergi. Sekarang kau harus bisa jelaskan bahwa kisah Maryam itu hanya terdapat di Al-Quran. Jangan kau cari-cari di Injil. Yang di Injil itu Maria. Ini ayatnya sudah ada. Kalau kau menyamakan Isa dengan Yesus, sementara perintahnya hanya di Al-Quran, itu keliru. Baca dulu dengan baik dan benar kitab sucimu. Perintah itu jelas dan ceritakanlah kisah Maryam yang terdapat di dalam Al-Quran, bukan Injil. Ternyata Maria itu dengan Nabi Isa itu bukan hidup di zaman satu, tetapi di zaman Nabi Muhammad, karena Al-Quran turun di zaman Nabi Muhammad. Ini rahasia besar. Al-Quran itu turun 610 sampai 633. Jangan kau ngarang-ngarang. Nah, kisah itu ada terdapat di dalam Al-Quran. Semoga kamu paham. Kalau kamu merujuk ke Injil, tak ada dikatakan di sini yang terdapat di dalam Injil, tidak ada. Tetapi kisah itu terdapat di dalam Al-Quran. Ya kau buka Al-Quran semua tentang Maryam ini, surah Maryam. Kan jelas di situ bahwa Isa itu bukan Mesias.
Ya. Oke, silakan. Oke, saya riset Saya ya. sudah cerita yang jazakallah. Saya sudah cerita yang pertama, Rudi bisa minum racun, tapi gak bisa kembali jawab saya insyaallah taala. Insyaallah taala. Yang brother tidak kasih kembali jawab untuk Markus 10 ayat 47. Oke? Di sini orang cerita Yusus anak Daud, ya kan? Tapi ada yang satu masalah dari mulai perjanjian lama, oke, sampai perjanjian baru itu masalah lanjut terus. Kenapa itu masalah lanjut terus? Yusus silsilah secara biologis tidak dapat pergi ke Daud sampai dan kecuali Yusuf memilih menjadi kelahiran. Yusus adalah keajaiban, tidak, he was born with the miraculous birth yang tidak ada ayah. Ya, sekarang buka Matthew 1 brother Alif. Di mana? Matthew 1. Matius 1. Oke. Ya, Markus cerita ayat 10:47, anak Daud. Bagaimana anak Daud? Isa ibn Maryam alaihissalam atau Jesus Matius 1 lahir tidak nomor ada ayah. Nomor itu genealogy Jesus. Matius 1 nomor 1. Genealogy Inilah Jesus. inilah Ya. silsilah Yesus Silsilah. Kristus, anak Daud, anak Abraham. Baca ayat 16 brother. Oke. 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sekarang di sini ayat 16, Matius 1:16. Yusuf tidak ada biological connection or ayah biological Isa ibn Maryam alaihissalam atau Jesus. Bagaimana itu orang di dalam Markus 10 ayat 47 cerita Yusus anak Daud atau David. Dalam bahasa English itu David. Bagaimana itu cerita di dalam 40 Markus Isa ibn Jesus itu yang anak Daud, pastikan ada Yusuf, ada biological connection dengan Maria dan lahir Jesus. Tapi saya dan orang Kristen dan orang Muslim percaya Jesus yang sudah lahir tidak ada ayat. Artinya miraculous birth ya. Tapi di sini ada Yusuf di dalam genealogy. Artinya itu Markus 10:47 korupsi di dalam Bibel. Oke. Bagaimana itu? Terima kasih Silakan kembali jawab. Pak Pakistan. Ya. Begini. Anda mengatakan, oh iya. Oke. Sorry. Oke. Siap. Muhammad Zia. Oke Zia. Ya. Adalah satu keanehan kalau kau mengatakan karena si Yusuf diangkat bapaknya yang memerintahkan malaikat. Kamu baca Matius itu dan baca Lukas 2 itu kan, Lukas 1 dan 2. Kan jelas semua urutannya. Malaikat yang meminta Yusuf, ambil si Maria itu menjadi istrimu karena mereka sudah tunangan. Paham ya? Kemudian memang mereka tidak bersetubuh sampai Yesus lahir. Tetapi kenapa dia dibilang benih daripada Daud? Kan begitu. Karena Yusuf keturunan daripada si Daud. Ada yang salah? Enggak ada. Karena Yusuf itu adalah bapaknya di dunia. Ingat yang, tetapi bukan bapak biologis. Nah, sekarang saya buka kepada Quran, surah 19 ayat 22. Biar kau paham bahwa ternyata, nah ini kau akan terkejut. Isa itu bukan ibnu Maryam, tetapi binti Jibril.
Maaf saja. Maka dia Maryam mengandung lalu dia mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Baca tafsir Ibnu Katsir. Allah SWT berfirman menceritakan tentang Maryam bahwa ketika Jibril telah menyampaikan firman Allah kepadanya, ini ya, nampak ini. Maka Maryam dengan segenap jiwa dan raganya berserah kepada takdir Allah SWT. Banyak ulama yang menceritakan dari ulama terdahulu bahwa malaikat tersebut adalah Jibril As. Saat itu Jibril melakukan tiupan ke dalam baju kurung Maryam. Lalu tiupan itu turun ke bagian bawah tubuhnya hingga masuk ke dalam farjinya. Farji itu adalah kelamin wanita. Kenapa tiupan itu harus masuk kepada kelamin? Agar dia itu jalur untuk pembuahan sel telur. Maka dengan serta-merta Maryam mengandung. Jadi Maryam itu mengandung karena ada tiupan dari malaikat Jibril. Bukan miracle ini. Miracle-nya gimana? Karena tiupan daripada malaikat Jibril. Tapi ada yang membuahi sel telur, ada, karena Isa manusia murni. Maka yang terjadi untuk manusia secara sains, sel telur harus dibuahi sesuatu. Siapa yang membuahi itu bapaknya. Karena sel telur itu milik perempuan, maka yang membuahi apapun itu bapaknya. Harus kau pertanggungjawabkan juga itu, jelaskan secara sains bagaimana tiupan itu menjadi bapak. Yang meniupnya adalah bapak, kan begitu. Dan dijelaskan di situ itu kan masuk ke fajrinya, bukan masuk ke hidung. Harusnya tiupan masuk ke hidung. Oke. Nah, kalau Yesus dari Yusuf memang tidak ada pembuahan, tidak ada hubungan badan. Terima kasih. Malaikat Jibril meniupkan roh bukan di orang. Itu roh yang memang di Islam itu literaturnya bahwa yang namanya di dalam kandungan ada roh yang ditiupkan oleh malaikat. Oke, lanjut. Udah kembali. Oke. Sampai sekarang Brother Rudy gak mau kembali jawab untuk Markus 10:47. Di sini Markus 10:47 anak Daud itu siapa? Yesus, ya kan? Dan di perjanjian lama, according to Paul X, saya sudah baca itu, sorry ya. Ya, oke, oke. Di Yesus tidak ada biological koneksi dengan Maryam alaihissalam. Yusuf tidak ada biological connection dengan Isa bin Maryam alaihissalam atau Jesus. Kenapa di dalam Markus 10:47 orang cerita Yesus Hazrat Isa alaihissalam atau Jesus anak Daud? Kenapa itu? Tidak kembali jawab. Kenapa tidak kembali jawab? Yang Brother Rudy tahu, yang genealogy Matthews dan Lukas bahasa Indonesia itu salah. Kenapa itu salah? Waktu orang mau lihat artinya genealogy itu apa? Nah, itu tidak faham. Brother Rudy tidak ada faham genealogy artinya apa. Sekarang insyaAllah saya kasih faham genealogy itu apa artinya. Genealogy itu artinya ada biological connection orang. Yani artinya silsilah yang turun dari bapa dan grandfather, the great-great-grandfather, itu semua connection, silsilah itu biological. Artinya biological apa? Lahir dari sperm. Oke? Yang Brother Rudy di sini bisa buka Brother Elif Matthew 1:1 yang pertama. Hop dulu timer saya. Matius 1. Matthew 1. baik. 1. Nomor Yang 1 silsilah ya. heading Ini ya.
inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Udah, Yehuda. cukup. Oke. Cukup. Ya. Oke, bisa tolong saya ke apa artinya silsilah di dalam bahasa English? Genealogy atau lain? Oh, ini. Ya, lanjut aja Muhammad Zia, apa tujuannya lagi, langsung aja kasih pemahaman Bro Rudy Yohanes sang debater. Percaya dia, apa itu silsilah dalam bahasa Inggrisnya? Oke. Atau kasih Tunggu ya, translate saya maksudnya? bukan translate, ini tahu bahasa English. Hop timer dulu saya buka itu dictionary Ya, ya, saya di dalam open. bahasa English Oxford Dictionary ya, Oxford. Nah, ini Oxford Dictionary orang Kristen juga, bro. Cik, suaranya nggak ada. Cek, Dia masih Kang Lip. masih membuka buku. Lagi buka data kayaknya. Ini lagi satunya. Atau mau bantu katanya biar nggak kelamaan. Halo, cek. Muhammad Zia. Oh ya. Ya, Bisa besar screen saya. Ini huruf genealogy is derived from the word gene. G-E-N-E. Apa artinya gene di sini? Oke, saya tulis G-E-N-E. Of heredity which is transferred from a parent. Ayah. Parents means father or mother, or to offspring, and is held to determine some characteristics of the offspring, proteins coded directly by genes. Ini ada biological connection, brother. Ya kan? Gene, genealogy itu dari word, itu dari huruf gene. G-E-N-E. G-A-N-E. Gene. Okay? Gene artinya biological connection, okay, or biological descendant or biological parents, ayah atau ibu. Sekarang Waktu habis. Sebelum dikasih ke Bro Rudy. Oke, sekarang bisa tambah Brother Rudy waktu juga, gak apa-apa, 1 menit tambah aja, gak apa-apa. Oke, sekarang saya mau pertanyaan di dalam Markus 10:47. Orang cerita seperti ini, Jesus the son of David. Yang di dalam perjanjian lama ini dijanjikan Mesaya itu Jesus, Isa ibn Maryam. Saya sudah kasih bukti dari Paulus dan saya sudah kasih bukti dari perjanjian lama 2 Samuel ayat 7:12. Oke? Yang saya sudah kasih janjian dari 10 komentator. 10, bukan, saya sudah kasih 3 tapi saya ada 10, bisa tambah juga. 10 komentator cerita itu untuk Solomon dan ini untuk Jesus, dua-duanya. Solomon juga dan Jesus juga. Tapi Brother Rudy di sini sendiri cerita itu sendiri untuk Solomon, bukan untuk Isa ibn Maryam alaihissalam. Oke. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Kamu semakin membuat dirimu bingung. Ya, genetikal ya, atau gen.
Betul, kalau manusia memang harus seperti itu. Dan kalian meyakini Isa itu manusia. Maka siapa yang membuntingi, yang menghamili Maryam? Gak akan bisa kau jelaskan. Paling kau bilang keajaiban. Tidak. Kalau kau bicara manusia, kau bilang tadi apa? Sanggup gak kau menjelaskan sel sperma siapa yang masuk kepada Maryam? Gak sanggup kau. Sehingga pohon silsilahnya jelas. Kalau kau bilang Isa ibnu Maryam, saya sudah baca tafsir Ibnu Katsir, mau kau tolak tafsir Ibnu Katsir, beritakan ke negara Arab. Saya menolak tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa Jibril meniupkan sesuatu, kita nggak tahu apa yang ditiupkannya. Apakah udara, apakah roh? Kata siapa tadi roh? Mana ada roh masuk lewat vagina? Roh itu lewat hidung, seperti Adam dan Hawa, atau lewat ubun atau lewat apalah. Kenapa harus dijelaskan lewat fajri? Itu merujuk kepada apa? Itu jalur sperma. Maka yang diucapkan itu ibnu, bukan apa ibnu lagi, tapi binti. Binti siapa? Jibril. Kalau kau mengatakan seperti yang kau bilang, harus ada pohon silsilah, harus ada genealoginya. Kan itu. Loh, kalau kami mengatakan Yesus itu firman Tuhan yang menjadi Bagaimana firman itu di dalam diri Maria? Itulah dikandung daripada Roh Kudus. Kenapa dikatakan anak Daud? Karena malaikat menyampaikan inilah silsilah Yesus. Kan sudah ada dibuat di situ silsilahnya. Karena bapak dia Yusuf. Yusuf itu adalah keturunan Daud, Yehuda. Bukan karena Yesusnya. Bukan karena Maryam dibuntingi oleh seorang keturunan dari Raja Daud. Tidak. Itu adalah ayah di dunianya, maka dia ikut ayahnya. Paham ya? Jadi kalau dia bisa dibilang, kalau manusia sekarang mungkin dibilang maaf ya, anak angkat atau apalah. Tidak masalah, itu ayah dunianya. Ayah dunianya itu punya silsilah ke Daud, maka tidak salah dikatakan Yesus anak Daud. Kalau kamu bilang Salomo, saya sudah tahu arah pikiranmu. Makanya saya bilang, ya anaknya Salomo. Tetapi kalau kau mengenai Yesus, dia tidak punya sperma manusia. Kecuali kau mau bilang Isa, berarti Jibril lah itu, binti Jibril. Karena ada pembuahan. Kan kau bilang manusia harus ada pembuahan, maka ada strukturnya. Bagaimana kau membuat struktur Jibril? Terima kasih, silakan. Oke, saya tambah ya. Ya. Timer, ya, satu menit aja. Oke, ya. Ya, kalau kau mengatakan itu ada pohon silsilah atau genikalnya itu ya, coba kau berpikir, bagaimana menentukan silsilah Jibril? Siapa ibunya Jibril? Mana tahu kita siapa? Karena kau mengambil dasarnya sains itu tadi, bahwa arus sel telur dibuahi sel sperma. Siapa yang menghamili Maryam itu? Kau pun tidak akan bisa menjawab. Karena kau akan membilang miracle, keajaiban. Loh, memang Yesus nggak bisa keajaiban. Sementara Maryam mengandung sel telurnya tidak ada yang buahi. Harusnya dia bukan ibnu Maryam. Karena sel telurnya dibuahi. Cuman di situ nompang rahim. Tetapi ternyata tafsir itu mengatakan terjadi, maka hamillah Maryam setelah ditiupkan oleh Jibril sesuatu ke fajrinya. Terima kasih. Sebentar Alif. Dirimu kan moderator, slow saja lah, duduk manis. Ya, kalau kau bilang ditiupkan roh, mau apapun itu, tetap dia melalui fajri. Roh masuk melalui fajri, tujuannya apa melalui fajri? Kenapa harus melalui fajri? Kan panjang lagi pertanyaan. Karena di situ, ya, kenapa harus melalui fajri kalau terserah? Kenapa nggak melalui hidung?
Ya jelas karena ada di situ namanya jalur untuk sel sperma masuk menuju sel telur. Memang betul. Aku bilang kenapa harus ke situ? Saya bilang bukan rohnya sperma yang ditiupkan, tetapi itu jalur. Oh. Siapapun yang membuat silakan. Makanya admin janganlah ikut-ikutan lah, lu aja lah. Yuk diskusi. Makanya admin Ya, jangan akhir Muhammad ikut-ikutan lah, selalu aja lah. Oke, di sini untuk Markus 10:47, Brother Rudy tidak ada faham apa yang artinya silsilah di sini. Saya mau bertanya, waktu Matthew dan Luke silsilah tulis di dalam Bible itu kiasan atau itu harfiah? Silakan kembali jawab. Itu yang silsilah atau bahasa teknologi untuk Isa ibni Maryam alaihissalam atau Jesus, persepsi Anda, itu kiasan, ini silsilah itu kiasan atau harfiah? Statement itu harfiah atau kiasan? Yang simple. Oke. Silsilah atau genealogy itu statement harfiah atau ini statement figuratif atau kiasan? Figuratif atau Oke, kiasan itu oke. artinya sama. Figuratif, Semoga figuratif. figuratif atau harfiah atau sesuai dengan tertulis ya pertanyaannya. Tapi apa saya bertanya dulu, nanti Bang Apri siap-siap ya, karena saya mau jauh dari perangkat, harus ke warung sebelum jam 12 takut tutup. Mungkin habis jawab Bang Rudi. Mau mau di tongkat Ali. Iya betul. Mau tongkat Ali dia. Oke, ku jawab. Ya, terima kasih. Ya. Kalau dibilangnya apakah itu figuratif atau makna kiasan atau makna sesungguhnya, saya kan sudah jelaskan. Makna sesungguhnya dari Yusuf. Karena Yusuf itu silsilahnya ke Daud. Kalau bagi Yesus, Yesus itu bukan keturunan manusia. Karena ciri-ciri manusia atau silsilah yang kamu bilang itu harus terjadi pembuahan sel telur dan sel sperma. Sel sperma dari bapak, sel telur dari ibu, maka adalah silsilah. Kalau mau jujur-jujur saja, Yesus itu bukan manusia 100%, tetapi dia manusia 100%, Tuhan 100%, atau keajaiban. Kalau kami mengatakan Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Lantas aku mau jawab apa lagi sama dirimu? Kamu memaksakan sesuatu yang tidak kamu ketahui, jadi lucu. Ya, sudah jelas kamu bilang genealogi itu, genikel itu, bahwa itu harus ada sel telur sama sel sperma. Terus kau mau membuat silsilah Nabi Isa itu gimana? Siapa yang membuat sel telurnya Maryam? Kan tidak ada. Terus kau mau buat silsilahnya itu Ibnu. Kan bisa Ibnu melahirkan sendiri kalau mau dapat silsilah. Definisi sudah kau buat tadi dalam English version, ya kan? Bahwa kau bilang harus ada sel telur dengan sel sperma. Ya kau jawab dulu. Baru kau bisa bicara aku. Jawab. Siapa yang membuahi telurnya Maryam? Kalau kau bisa menjawab itu, kupotong telingaku ini. Ya. Hanya ada satu jawaban, apa? Jibril. Enggak ada yang lain kalau kau mau mengatakan itu manusia 100%. Roh tidak ditiupkan. Baca kan orang itu mengatakan setiap saat Tuhan menciptakan itu manusia terus menerus.
Ya. Roh pun dimasukkan ke dalam dirinya. Umur 40 hari atau berapa itu ya. Jadi itu kau pahami. Jangan semua-semuanya kok kata karena ada kata anak Daud, maka ini Daud. Berarti Daud punya anak-anak turun-turun, maka Maria ini ada yang menghamili. Wow, oke. Saya balikkan kepada kau. Siapa yang menghamili Maryam? Kalau kau menurutkan silsilah, mana ada silsilah tanpa ayah? Di dalam dunia modern sekarang di Indonesia, kalau ada akte kelahiran tidak ada ayah, itu anak haram. Gak jelas siapa bapaknya. Atau orang yang tidak mengakui bapaknya, maka di akte kelahiran dituliskan hanya nama ibu. Kan begitu. Pahamilah namanya, kau sudah mengerti miracle, kau sudah mengerti silsilah tadi, tapi kau tidak bisa menerapkan. Selalu kau bilang aku tidak mau lari, mana ada aku lari. Oke, silakan. Sudah 1 jam, Closing aja lah. Closing aja lah. Saya jauh dari perangkat dulu Saya ya, maaf. mau closing statement Aimun juga moderator. ya, brother mau Ya. Elif mau kerja juga ya. Saya mau closing statement. Ya, Bang Itu Rudi. lucu banget ya, brother. Saya mau mulai closing statement yang brother Rudy aja nanti, oke? Ya, silakan. Oke. Silakan. Silakan, Brother Rudy. Rudy itu saya lucu, itu Kristen yang unik di dalam agama Kristen. Unik. Tidak ada yang orang Kristen theologist, pastor, father, pope, 70 virgins. Saya sudah komunikasi, debate, diskusi dengan orang agama Kristen bukan baru, yang sudah lama juga. Mulai dari umur 19 atau 20 sampai sekarang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya itu pertanyaan, satu itu tidak mau kembali jawab. Di dalam tulis silsilah, huruf silsilah atau word silsilah yang tulis dari Matthew atau Luke, itu figuratif atau harfiah. Simple. Itu figuratif, Brother Rudy kembali jawab figuratif. Itu harfiah, Brother Rudy kembali jawab itu harfiah. Tapi gak mau kembali jawab. Markus 10 ayat 47 ya, yang saya tidak salah. Tidak kembali jawab. Yang di perjanjian lama, ada 10 komentator cerita seperti ini, yang ini untuk Solomon dan Jesus, the promised Messiah or the Messias, okay, dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, saya kasih referensi dari X, tidak kembali jawab. Ini yang orang bisa lihat, 135 orang bisa lihat. Yusuf yang sudah nikah dengan Maryam alaihissalam atau Maryam atau Maria, whatever you call, tidak ada biological koneksi dengan Isa ibn Maryam alaihissalam. Yang saya setuju, kenapa? Isa itu lahir tidak ada ayah. Oke, yang ini lari-lari di Quran dan tafsir Quran atau tafsir Ibn Katsir tidak ada koneksi dengan topik ini. Tidak ada koneksi dengan topik ini. Ini yang topik pure untuk diskusi silsilah Isa ibn Maryam. Tapi Brother Rudy lari tafsir Ibn Katsir, tafsir Tabari, yang lain tafsir yang tidak ada koneksi dengan topik. Tidak ada koneksi dengan topik. Di sini diskusi silsilah untuk Isa ibn Maryam alaihissalam, persepsi Anda Jesus. Yang waktu saya kasih topik seperti itu, dan dalam opening statement juga saya kasih info. Di dalam perjanjian lama, itu yang orang dijanjikan itu dari silsilah David. Itu siapa? Pertama, Solomon. Yang kedua, Isa ibn Maryam, artinya Jesus Christ. Saya sudah kasih info, saya sudah kasih data, tapi tidak ada kuat untuk kembali jawab untuk satu referensi. Saya kasih satu referensi. Lari di dalam Al-Quran, lari di dalam tafsir, dan yang Brother Rudy yang kasih tidak ada dengan topik hari ini saya diskusi.
Oke, Ya, waktunya sudah habis, alhamdulillah. Ahijia. Oke. Ya, jazakallah khair. Jazakallah. Assalamualaikum. Jazakallah bi khair. Sebentar. Silakan, Bang. Ya, oke. Terima kasih kepada Zia. Ya. Ini menghibur diri. Cara menghibur diri yang baik itu adalah mengatakan orang tidak menjawab, orang tidak ini lari dari topik, lari. Saya tidak pernah lari. Saya sudah menjawab silsilah Daud itu dari Yusuf. Yesus itu tidak punya silsilah manusia. Bahkan Maryam pun tidak ada DNA-nya di dalam Yesus. Karena sel telur Maria tidak pernah dibuahi. Paham tidak? Makanya Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia. Kenapa kamu larang mengambil tafsir Ibnu Katsir sementara kau mengambil pendapat orang yang bukan bapak tetapi penulis, komentator 10 kau ambil, sementara aku hanya 1 kau ambil Ibnu Katsir, kau enggak terima. Di mana letak akademimu? Kan tidak berimbang. Standar ganda, ya, double standar. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Kalau kau memaksakan bahwa Isa itu adalah manusia dan sesuai definisi yang kau genetikologi, maka kau harus menerap kepada Isa. Siapa yang membuahi sel telur Maryam? Tidak bisa kita ketahui kecuali dari tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan Jibril meniupkan sesuatu, masuk melalui Fajri dan langsung hamillah Maryam. Kan itu tafsirnya. Artinya ada sesuatu yang menyentuh sel telur itu, maka hamillah dia. Kalau tadi dikatakan si Alif bahwa itu adalah roh, silakan. Berarti roh membuahi sel telur. Kan itu saja caranya. Sesuai definisi yang kau bilang. Bahwa ginekologi itu harus ada sel telur bertemu dengan sel sperma. Jangan kau cabut itu, kau yang membilang bukan aku. Meskipun aku bodoh kali bahasa Inggris, tapi apa yang kau ucapkan aku tahu, mengucapkan aku susah. Ya. Jadi pahami ketika dikatakan Yesus anak Daud itu berasal dari ayah duniawinya, yakni Yusuf. Makanya dikatakan Yesus anak Allah. Karena memang dia bukan ada bibit manusia sedikit pun di dalam dirinya. Enggak ada. Sel telur Maria enggak ada yang buahi. Tapi kalau Maryam betul dia manusia 100%. Sel telur Maryam siapa yang membuahi sesuai definisimu? Biar ada silsilanya. Kan begitu. Kalau dari ibu tidak diterima dalam silsilah, kau sudah menjelaskan tadi in English ya. You say in English. Kan sudah kau bilang harus ada sel telur itu untuk ibu, sel sperma untuk bapak. Sekarang dia tidak punya silsilah harusnya. Kenapa diberi Ibnu Maryam? Siapa yang membuahi sel telurnya? Kan ada. Rontoklah definisimu mengenai silsilah. Masih berapa menit lagi? Oke, terima kasih. Siap. Makasih. Siap. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Aku izin. Nandar, aku kan nantang dia membuktikan Yesus menikah. Ya, 8 ya harus bertanggung jawab dia itu. Ya. Oke, terima kasih semua, sampai jumpa. Yesus menikah. Ya. Terima kasih Zia, sama-sama. Sampai jumpa. Yuk. Siap. Oke, sampai jumpa. Ya, kawan-kawan, itulah hasil diskusi kami pada malam hari ini. Ya, kawan-kawannya, saya memang heran melihat orang ini ya. Kawan yang dari Pakistan itu kelihatan kali dia Parhata sada orang Batak bilang harus maunya saja yang mau diikuti, ya kan. Tadinya kita sudah sepakat judulnya ini, tiba-tiba dia mau dia aja yang diikuti. Kan lawak kawan, lucu-lucu aja di orang-orang ini ya. Dan dia membuat definisi, dia termakan definisinya sendiri. Bahwa genikologi itu kata dia atau silsilah itu harus ada pembuahan sel telur dan sel sperma. Di situ dia hancurnya kawan. Ya siapa yang membuahi sel telurnya si Maryam, saya bilang.
Hanya ada satu kata kita membaca kepada tafsir Ibnu Katsir. Ternyata di situ ada proses peniupan, ditiupkan. Sesuatu kita nggak tahu apa, kata dia roh, ya silakan roh. Roh yang membuahi sel telur. Sesuai definisi dia, sel telur harus ada yang buahi. Maka lahirlah, hamillah. Bingung. Oke, besok nantikan, besok bahwa saya akan berdebat sama Nandar. Saya minta pertanggungjawaban dia Isa menikah. Sudah 2 saya gugurkannya. Pertama mengenai Isa disalib atau tidak. Yang kedua kemarin Yesus apa ya, lupa aku. Tinggal Yesus menikah ini lagi ya kawan-kawannya. Oh, Yesus Islam satu. Yang kedua Yesus disalib atau tidak. Yang ketiga Yesus menikah. Karena ini kan semua sebenarnya hujatan. Tapi orang Kristen slow ya. Harus kita membela iman kita. Kita menuntut pertanggungjawaban iman dari mereka. Kalau mereka kan tidak fair. Dia berdiskusi mengulas-ngulas kayak si bibir tebal itu siapa, Agustinus Kenamus ya. Kita mau masuk mempertahankan iman nggak boleh, kan lawak. Terus direaksi sama Pak Bom, marah-marah si Aristo, kok kau ambil videoku, nanti ku strike kau, ya begitulah kawan. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa, salam sang debaters.